Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Lufri MS akan mempresentasikan materi mengenai mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dalam PTK. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Atika Nabila Febril dan rekan saya Nurul Aziza Rambe. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Nah, pada kali ini topik pembahasan kita adalah yang pertama mengenai konsep dan contoh latar belakang masalah pada PTK. Yang kedua, konsep dan contoh fokus permasalahan dan identifikasi masalah pada PTK. Yang ketiga, konsep dan contoh rumusan masalah pada PTK. Yang keempat, konsep dan contoh batasan masalah pada PTK. Yang kelima, konsep dan contoh penelitian pada PTK. Dan yang terakhir, konsep dan contoh manfaat penelitian pada PTK. Nah, lanjut. Nah, yang pertama, kita tahu bahwasannya penelitian tindakan kelas yang atau disebut dengan PTK, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Classroom Action Research, adalah sebuah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah ini, penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini juga dikemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Di sini juga dikemukakan bagaimana masalah yang menjadi fokus atau yang akan dipecahkan dalam penelitian, misalnya mengenai masalah rendahnya hasil belajar dan rendahnya aktivitas belajar siswa. Nah, sebaiknya para pendidik sudah punya data dan fakta yang tercatat atau terdokumentasi dengan baik tentang fenomena yang terjadi selama proses pembelajaran. Setelah itu, dikemukakan pula bagaimana alternatif solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah ini. Next. Nah, di sini kami mengambil contoh, judul penelitian proposal PTK-nya adalah upaya peningkatan hasil belajar biologi dengan penerapan model pembelajaran problem solving kelas 10 di SMA 1 Solo. Next. Nah, pada latar belakang ini nanti akan dijelaskan mengenai apa yang menjadi permasalahan penelitian tersebut, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran problem solving tersebut, lalu apa yang dimaksud dengan hasil belajar, hingga data-data berupa fakta yang terjadi di lapangan mengenai pembelajaran menggunakan model problem solving tersebut. Nah, lalu yang kedua kita masuk kepada fokus permasalahan PTK. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini, itu dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan peserta didik dalam melakukan interaksi belajar mengajar. Nah, pada judul penelitian tadi bisa kita lihat fokus permasalahannya itu mengenai bagaimana upaya peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran problem solving. Next. Nah nah sebelumnya, berbicara mengenai fokus, penelitian atau fokus masalah PTK tadi, itu bisa diselesaikan melalui, beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan jurnal refleksi atau catatan harian atas praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah, misalnya ada rekan guru, siswa, supervisor, atau pengawas, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis hasil penelitian, misalnya studi kasus terkait dengan masalah yang dirasakan. Yang kedua itu masalah identifikasi permasalahan pada PTK. Nah, dalam identifikasi masalah yang dikemukakan tidak muncul tiba-tiba, tetapi sudah dibicarakan di latar belakang masalah sebelumnya. Nah, identifikasi masalah tersebut merupakan pemilahan poin-poin masalah yang dianggap penting, diungkapkan dan berhubungan erat dengan masalah atau variabel penelitian. Next. Nah, contohnya berdasarkan judul penelitian tadi, dapat kita buat identifikasi masalah. Yang pertama, guru lebih mendominasi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran masih cenderung terpusat pada guru, hanya guru saja yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas siswa di dalam kelas masih terbatas. Contohnya saja, kegiatan siswa hanya bertugas untuk mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan apabila guru memberikan sebuah pertanyaan. Yang keempat,
Selama pembelajaran biologi, guru masih menggunakan pendekatan konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab sehingga kegiatan belajar biologi itu yang seharusnya dapat menyenangkan menjadi membosankan dan tidak efektif karena menggunakan metode yang konvensional tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah pada PTK. Nah, pada bagian ini masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas. Masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan dapat dalam kalimat pernyataan dan dapat pula dalam bentuk kalimat tanya, apa, sejauh mana, ataupun bagaimana. Nah, tetapi yang lebih sering digunakan bahkan dianjurkan untuk merumuskan sebuah masalah adalah dengan kalimat tanya. Dengan kalimat tanya inilah pembaca lebih mudah menangkap masalah yang akan dipecahkan atau menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Next. Nah, contohnya berdasarkan judul penelitian tadi, berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan hasil belajar biologi secara signifikan pada kelas 10 di SMA 1 Solo? Yang kedua, apakah hasil belajar biologi dapat ditingkatkan secara signifikan dengan model pembelajaran problem solving pada kelas 10 di SMA 1 Solo? Nah, berikutlah contoh rumusan masalah. Selanjutnya mengenai, batasan masalah pada nah, banyak masalah yang dapat diidentifikasi dalam proses pembelajaran selama ini. Seperti yang dikemukakan tersebut, namun dengan berbagai keterbatasan, tidak semua masalah itu dapat kita pecahkan. Oleh karena itu, penulis perlu membatasi berdasarkan skala prioritas dan urgensinya masalah tersebut sesuai dengan, kondisi peneliti sendiri. Next. Nah, contohnya bisa kita lihat pada teks berikut. Nah, dalam hal ini hasil belajar sangat berperan penting dalam keberhasilan siswa. Seperti halnya yang akan dibahas yaitu peningkatan hasil belajar biologi. Dipilih masalah ini dikarenakan hasil belajar biologi sangat berpengaruh nantinya dengan prestasi masing-masing siswa. Nah, nantinya akan didukung dengan penerapan model pembelajaran problem solving ini. Pada model pembelajaran ini, siswa akan dituntut untuk berpikir aktif dan saling bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, diharapkan nantinya siswa dapat menggali ide serta kreativitasnya masing-masing. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana materi yang digunakan sehingga nanti terfokus pada hasil belajar. Nah, lanjut, baik untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zizah. Kepada Zizah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian PTK. Adapun tujuan penelitian ini dinyatakan dengan singkat dan jelas. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, dan mengungkapkan fenomena, membuktikan, menguji, menerapkan, atau pendekatan, metode, alat, media, dan model pembelajaran, atau membuat suatu prototip sesuai dengan judul, batasan, dan rumusan masalah. Tujuan penelitian dapat dirinci berdasarkan jumlah variabel yang diteliti. Tujuan penelitian dibuat sesuai atau berdasarkan rumusan masalah. Contohnya yaitu pada tujuan penelitian ini, yang pertama menerapkan model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan hasil belajar biologi, dan yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar biologi melalui model pembelajaran problem solving. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian PTK. Uraikan manfaat hasil penelitian terhadap peningkatan kualitas pendidikan atau pembelajaran, sehingga tanpa kontribusinya. Kemukakan kepada siapa dan untuk apa hasil penelitian ini. Jelas alamatnya dan jelas pula manfaatnya. Misalnya, bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, khususnya yang terkait dengan masalah penelitian ini, bagi siswa, bagi guru, atau bagi komponen pendidikan lainnya. Contohnya yaitu manfaat penelitian itu, manfaat ini yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal yaitu secara praktis dan secara teoritis. Agar lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut. Manfaatnya itu pada penerapan model pembelajaran problem solving ini mencakup wawasan dan pengetahuan tentang pemecahan masalah. Secara tidak langsung, siswa dan guru dapat menggali pola pikir dalam pemecahan suatu masalah. Selain itu juga melatih siswa dalam bekerja sama dan menanamkan sikap toleransi antar siswa.
Manfaat praktisnya yaitu hasil dari pelaksanaan metode pembelajaran problem solving ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan prestasi sekolah. Manfaat untuk guru yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan guru untuk menggunakan model pembelajaran problem solving. Yang kedua menambah wawasan guru tentang model pembelajaran problem solving. Nah, manfaat untuk siswanya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar biologi, melatih siswa untuk saling bekerja sama dalam pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, melatih siswa untuk lebih dapat menggali pengetahuan tentang pemecahan masalah. Untuk, manfaatnya bagi sekolah yang pertama yaitu sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penggunaan model pembelajaran problem solving. Yang kedua, dengan adanya peningkatan dan kemajuan pada guru akan memberi dampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aziza. Baiklah, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.